Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Habibah dari Ketua dari Divisi Sampah. Alhamdulillah hari ini di Japang di bagian divisi sampah, yaitu divisi sandang dan pangan, di mana divisi ini bergerak dalam bidang makanan dan fashion. Di mana ibu-ibu muslimah ya, atau wanita muslimah yang ingin mengembangkan baik usaha atau wawasan dalam bidang makanan dan fashion. Dan pada hari ini alhamdulillah divisi Sampang sebentar lagi akan mengadakan praktek program kerja, praktek masakan yaitu osechi, masakan tradisi Jepang dalam menyambut tahun baru. Ini kami menggunakan semuanya bahan-bahan halalan koida, jadi bisa dimakan oleh kaum muslimin ya. Dan ini praktiknya akan dilakukan oleh wakil kami Sampang dan Sampang, yaitu Tati Sasawa. Dan mari kita saksikan cara memasak membuat masakan osechi. Berikut penyajiannya dalam kotak osechi yang disebut jibako. Demikian sepatah kata dari kami Ketua Divisi Sampang, dan mari kita saksikan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya yang lagi live di Facebook, silahkan mengikuti step-step bagaimana cara menyediakan atau menyajikan makanan khas untuk penyambutan tahun baru di Jepang. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tati Sagawa. Hari ini kita akan memasak osechi ryori. Osechi ryori itu adalah menu untuk tahun baru. Tapi menunya itu banyak sekali ya, bermacam-macam. Dan kali ini kita akan memperagakan memasak menunya namanya chikuzeni. Chikuzeni ya, nama menunya Chikuzeni. Ya, namanya seperti ini. Bahan-bahannya terdiri dari sayur-sayuran seperti ini ya. Ini ada wortel ya, yang berwarna-warni. Ini dia berwarna merah. Biasanya dia ini jual hanya untuk tahun baru. Oh, Masya Ya. Allah. Terus ini ada warna kuning. Jadi Kemudian ini ada warna murasaki, purple ya. purple ya, purple. Kemudian ini ada lengkong itu di Itu apa? Lotus root. lotus root ya. Iya. Terus ini bobo ini adalah Akar akar. Akar ya, akar-akar. Terus ini rebung ya. Kemudian ini adalah talas. Di sini Saya ingat. saya ingin. Kemudian ini jamur shiitake ya. Kemudian ada konnyaku yang terbuat dari ubi konyak ya. Kemudian ada torimo itu Ya. ayam paha, daging ya. ayam paha. Bumbu-bumbunya apa aja Mbak? Oh, Ya, terdiri dari bumbunya sangat simpel sekali ya. Cuman terdiri dari garam. Ini garam nanti buat taburan iya. ayam. Kemudian Garam, ada gula gula, ya. Terus ini dashi. fondasi. Ini kaldu Kaldu ikan ikan, dari ikan maguro. maguro, katsuo. Katsuo. Kemudian ini mirin ya, yang sudah berlabel halal gitu ya. Iya. Kemudian ada soyu. Ini adalah kecap asin Iya. halal ya. Kemudian ini minyak goreng untuk Goreng menumis sedikit. ayam. Oke, itu aja bumbunya. Hai, terima kasih.
Kalau itu apa Bu? Ini adalah pelengkap ini untuk rantang ya, terdiri dari udang yang memang masih ada kepalanya, kemudian ini ada ikan salmon. Baiklah. Sekarang step-stepnya gimana Mbak? Step-step cara membuatnya, apa yang harus dilakukan pertama kali? Oke, pertama kita mulai dari wortel ya. Ini wortel kita itu dulu buang kulitnya. Rina boleh bantu dengan susah barangkali. Praktis ya cara ngupas kulitnya, seru, cepet jadinya. Bumbunya itu tanpa di itu ya, akar bumbu ini tanpa dikupas. Oh, jadi kalau akar gobonya tidak dikupas ya? Tadi dikupas saja. Oh gitu. Pakai. Ini wortelnya. Wortelnya kita potong ya, kita potong sekitar segini 2 cm ya. Kita lagi nyiapin bahan-bahan dulu, nanti pas cara masaknya nanti saya live lagi. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Wortelnya kita bentuk menjadi bunga sakura memakai cetakan ini ya. Ini kayak cetakan kayak gitu. Oke. Kayak gini. Kita terus bunga sakura. Oh, cantiknya. Ya, masakan Jepang selain rasanya enak tuh, keindahan dalam penyajian tuh unik dan cantik banget ya Mbak ya. Iya. Sampai Karena detail kayak gitu, lihat guys, ya ya, Allah ini cantik di banget. Jepang kita itu biasanya orang Jepang itu mengutamakan seni ya, Seni ya, rasa. di keindahan. Biasanya rasanya tidak terlalu pekat. Ya rasanya tidak terlalu pekat atau tidak spicy sama sekali. Dan bumbunya sangat sederhana, rata-rata dari sari pati ikan. Ini kita bentuk menjadi bunga mawar ya. Caranya seperti ini ya, dari kanan ya, dimasukkan ke sini, ke tengah ya, terus ditekan. Nah, tadi memotong wortelnya harus satu saja, diulangi sampai semuanya berbentuk. Aku coba pas Tuh teman-teman semuanya, dimanapun mbak berada, itu ternyata teknik cara membuat bunga mawar dari wortel tuh kayak gitu. Detail banget. Ini dari kanan dimasukkan, sebenarnya bisa kalau balik ya. Jadi harus tebal. Ya, dia agak tebal, dia bisa buka. Kalau tipis nanti kalau direbus suka hancur. Baik.
Tapi kalau mau lebih ini ya, sekarang kan ada model baru itu juga lebih gede. Tapi makannya nggak terlalu. Ini cari kasih ini seperti ini. Semuanya sama ya, seperti ini ya. Sekali lagi teman-teman semuanya yang lagi nonton di live Facebook, saat ini sedang menyiapkan menu makanan untuk biasanya dimakan oleh keluarga di Jepang di saat tahun baru. Nama makanannya apa tadi? Osechi ryori. Osechi ryori. Osechi ryori. Osechi ryori itu menu untuk tahun baru. Kalau di Indonesia itu menu lebaran ya. Jadi ada makanan spesial. Di dalam osechi ryori itu ada namanya jadi kayak makanan tahun barunya untuk orang Jepang. Dan alhamdulillah sekarang ini sangat mudah didapatkan bahan-bahan yang halal. Kayak mirin ini, mirinnya ada label halalnya. Soju juga. Kemudian kita lanjut ke ini ya. Lotus. Lengkong ini juga kita bentuk bunga. Jadi dipotong tulis. Ini adalah bahasa Jepang ya. Atau kalau bahasa Indonesia Bunga teratai. Bahasa Indonesia bunga teratai. bukan bunga, akar teratai. Akar teratai. India. Maaf. Akar apa? Akar teratai. Kalau orang Jepang ini kan dia kan ada lubangnya, itu kan anak. Biasanya dia gini, ke depan bisa melihat ke depan tuh. Gitu. Yang Gitu. Kiranya. Terus masa depannya yang mana? Di sini dong. Kan di depannya saya. Masa depan ceria. Nah ini sekarang ini ya. Ini apa ya? Kalau ini kita bentuk bunga caranya seperti ini ya. Ini kan ada lubang. Iya. Di antara lubang ini kan kita potong. Baik. Ya. Tapi ini harus pelan-pelan ya, karena ini cepat sekali. Jangan sampai pecah. Dia sensitif. Masya Allah, segitu detailnya ya masyarakat Jepang itu untuk menyajikan makanan tuh benar-benar detail. Keindahannya, estetikanya, cara motongnya semua. Jadi bentuk bunga juga itu. Ya, nanti dia akan berbentuk. Setelah ini kita potong. Kalau di Indonesia kayak kue kembang goyang. Iya. Tuh, Masya Allah, jadi cantik banget. Cantik. Dan ini daerah kita, halo, banyak duit, Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan ke ini. Kemudian ini kita akan memotong konyak tuh. Potong memanjang seperti ini. Kira-kira berapa senti itu? Kira-kira 8 mili. 8 mili. 8 mili.
konnyaku. Iya, ini punya. Konnyaku ini makanan sehat, jadi kalau yang mau diet ini sangat bagus sekali. Ya, sekalipun dimakan Ini dibelah tengahnya seperti ini. Atas. Kemudian yang bagian bawah kita masukkan ke dalam ya. Ya bentuknya. Ya salam, masya Allah. Itu kan teknik kayak gitu aja aku nggak tahu guys. Padahal segitu simpelnya dan tapi cantik. Tapi kalau direbusnya dia agak Seperti rantai. kan cantik biasanya suka balik tapi bisa cepat banget. Oh oke. Cantik sekali bentuknya. Ini ada waktu. Itu. Usulnya Lihat. pisaunya itu yang Cantik-cantik nih ibu-ibu, sudah jadi bentuk-bentuk yang untuk direbus nanti ya, dibuat nih Mbak. kalau ini cuma dipotong aja ya, ini ayam ya, Ya. ayam cuma dipotong potong segi apa Sesuai selera gitu ya potongnya. Kalau ibu-ibu mau potong besar silahkan, boleh. Mau potong kecil juga boleh, tapi biasanya potongnya sedang-sedang saja. Hitokuchi kalau bahasa Jepang, hitokuchi. Ya Mbak Umi silahkan, nanti dicoba ya Mbak Umi sayang. Oke, ayamnya ya, ayamnya Mbak ya, dikasih garam ya Mbak. ayamnya nanti ya dikasih garam, ditaburin garam sedikit nanti pas mau goreng. Dan ini bubuk ya. Ini dicuci pakai tawasi atau di ini tipis saja nggak apa-apa. Biasanya dicuci pakai tawasi. Jadi nggak terlalu bersih banget juga nggak apa-apa ya Mbak ya. Iya. Biasanya kalau orang Jepang itu cuma dicuci pakai Tawasi. karena ini ada bekasnya, jadi kita habis dipotong nggak bintang, dipotongnya seperti ini, Garis memanjang. Miring memanjang ya berarti ya. Bagus. Oh, langsung direndam di air ya, gitu. yang karena dia ada Oh, untuk menghilangkan getah. Oke. Kemudian ayamnya dicuci dulu supaya lebih bersih dan tidak berbau ya. Ini sudah jadi yang kita lihat, konnyaku udah bentuknya cantik seperti tambang, lengkong seperti bunga itu ya, bersama linjin atau wortel, udah bentuk bunga mawar cantik sekali ya. Ditaburi garam. Oh ya, ditaburi garam. Ya. terus kita langsung memasak ya. Ya. Ini kita siapkan dulu ini ya, bumbu. Kita akan memulai memasak yang telah dipotong-potong ini. Udah cantik semua, tinggal memasaknya. Ada ayamnya juga ya, Bu ya. Nanti ibu-ibu bahannya
bisa dilihat akan ditayangkan. Silakan melihat bahan-bahan dan yang akan ditayangkan di Zoom ya. Boleh juga dicatat atau kalau mau difoto silakan. Ini kita langsung masak ya. Mungkin bahan-bahannya bisa ditayangkan. Itu bahan-bahannya ya, ada di foto lengkap sekali. Nanti akan di-sharing kalau ada teman-teman yang berminat untuk melihat. Itu adalah bahan-bahan yang tadi sudah diterangkan oleh Mbak Sati ya, bahan-bahan yang sudah dipersiapkan. Nah, itu adalah yang sudah dipotong-potong ya, tadi sudah dibentuk bunga, sudah dipotong dan sudah rapi, tinggal nanti dimasak di dalam nabe ya atau panci. Cara-caranya juga ada, bahan-bahannya dan bumbu tertulis di situ semua. Nanti bisa dilihat. Dan kalau ingin mencoba nanti kita akan sharing ya. Nanti akan tayangkan di YouTube IPMI juga. Jadi bisa melihat di YouTube IPMI. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Melanjutkan bahan-bahan yang akan dibuat untuk berikutnya. Jadinya ya, cara seperti ini kita buang ini apa tadi? Ini ya, ini tengahnya kita belah seperti ini. Ini ya, ini seperti ini. Ya, seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti bunga. Ya, ini bisa 5, bisa bikin jadi 6 ya. Dia lebih cantik. Jadi dia Wah, cantik sekali. Seperti star. 8 ya. Sekali lagi. Ini sengaja kita memilih yang agak besar karena kalau sudah direbus dia agak menciut ya kalau kecil. Jadi bunganya nggak kelihatan lagi. Cantik ya. Di teknik-teknik untuk membuat masakan Jepang itu banyak sekali ya. Jadi ada istilah dalam bahasa Jepang itu mede taberu, artinya makanan itu nggak hanya untuk dimakan tapi dilihat juga cantik. Masya Allah, seperti ini keren. Jadi oishiso ya. Iya, jadi orang semakin pengen memakannya ya. Sekarang coba kita lihat cara memasaknya. Oh ini, oh ya sekarang satu lagi ini ada apa namanya, rebung. Rebung ya, rebung. Rebung hanya bagaimana caranya, dibelah dua atau gimana? Rebungnya dibelah aja. Ini dipotong bagian bawahnya ya, karena kita ambil yang atas aja biar kelihatan cepet. Oke. Oh, jadi kayak bentuk piramid ya.
mudah-mudahan dia cantik ya. Cantik seperti piramid. Oh begitu ya. Oke. Sekarang bagaimana Bu Tanti? Langsung? Sekarang kita langsung memasak ya. Ya. Sekarang kita siapkan dulu ini nabe, panci ya. Kemudian bumbu-bumbunya juga disiapkan. Ada mirin halal dan soyu halal. Juga ada garam, gula, dan dasi. Dasi itu kaldu ya. Di kaldu. Pertama dinyalakan dulu apinya ya. Kemudian pertama kita panaskan ini apa? Nate panci ya. itu dikasih minyak nggak? Wajan pakai minyak salad apa? Salad dabura sedikit ya. Salad minyak salad. Minyak goreng biasa ya. Iya. Ini ayamnya kita masukkan dari yang ada kulitnya terlebih dahulu. Ya, nanti kulitnya itu juga keluar minyak. Oh iya iya. Wah bunyinya nyus, suara ini nyus aja nih rasa apa wanginya udah langsung menusuk di hidung dan bikin lapar. Sabar ya pemirsa. Kita akan lihat prosesnya. Kita tunggu sampai berubah warna. Berubah ya. Setelah bawahnya nanti Oke. Ini pakai api sedang apa pakai api? Pakai api sedang. Oke, jadi pakai api sedang ya, jadi ya. Jangan api yang besar, takut hangus. Setelah kecoklatan dibalik. Ini Pak menggunakan sumpit panjang untuk masak ya Bu ya? ya. Kalau nggak bisa gimana Bu? Pakai sosis seperti biasa Bisa. pakai kepitan. Ya Bu, karena nggak biasa nih Bu, kadang-kadang makan pakai sumpit aja, kadang-kadang mie-nya longsor duluan Bu. Sudah dengan matang, terus minyaknya kita ambil ditaruh ya. Oh gitu. Jadi minyaknya dibuang separuh gitu ya. Bagaimana caranya Bu? Pakai kertas. Oh iya iya, kertas kitchen paper ya. Kitchen paper. Oh, dilap ini caranya. Kemudian kita masukkan semua sayuran ya. Pertama yang dimasukkan adalah gobo ya Bu ya. Gobo sudah masuk. Jadi cantik-cantik sekali. Gobo ya Bu ya. Gobo sudah masuk. Kemudian sato imo atau talas ya, ubi talas dibuat bulat-bulat. Lalu
konyaku, masuk juga konyaku ya. Kemudian ini langsung semuanya aja Bu atau gimana? Oh, langsung semua. Kemudian lengkong ya. Lengkong yang tadi seperti bunga kembang goyang. Sekaligus ya, tapi ini namanya Langsung semua ternyata ya masukkan. Oh, ya. Semua masuk ya. jadi pelan ya. Tambahkan air. Oke, sekarang diaduk, sambil diaduk ditambahkan air berapa gram ini? Air berapa liter? Oh iya. Ada 750. Oh, 750. Oke. Langsung dimasukkan air. Keren nih. Kemudian dimasukkan Dasi. ya kaldu air ikan ya, ikan. Kaldu ikan. Kemudian diaduk perlahan. Ini berapa lama kira-kira nih ngerebusnya? 35 menit. Sisong. Kelihatan cantik dan kelihatan enak ya. Terus kita tambahkan Mirin dan soya. Ya, sekarang sambil menunggu bumbu yang akan dimasukkan, tambahkan mirin mirin 3 sendok makan ya. Mirin itu adalah Ya, sari gula gandeng ya, nggak seperti gula, rasanya manis. manis-manis, nggak terlalu manis juga ya. Oh gitu. 3 sendok Makan. Ya. kemudian soyu juga sekitar 3 sendok makan. tapi nanti sesuai selera ya kalau Oh saya iya, diicip-icip dulu. yang seleranya. Kemudian gula Kemudian selanjutnya gula. ya. Ini sama ya. Gula juga 3 sendok makan penuh. 3 sendok makan. Dan sudah makan lah. Oke. Langsung praktek nih. Itu lagi. Oke. Aduk lagi perlahan. Kemudian kita tutup pakai kertas. Oh, pakai kertas di situ. Pakai kertas minyak. Ditutup pakai kertas minyak. Terus
shibuta namanya. Ini dipotong dulu tengahnya. Hai, pakai gunting, kemudian seperti fungsinya shibuta ya, tuh tadi ya. Ditutup seperti demikian. Ditunggu berapa menit? 35 menit. Hai. Selama menunggu mungkin mengerjakan yang lain, Bu. Hai, sekarang kita wawancara dulu, Bu Ketua Sampang. Bagaimana hari ini sambil menunggu masakan yang matang? Saya juga sendiri sebenarnya nggak tahu. Jadi apa bagi saya itu wawasan mengenai cara masaknya yang mudah. Osechi-ryori ya, osechi-ryori memang populer, tetapi kadang-kadang kita yang tinggal di Jepang juga karena belum pernah memasaknya, sering beli ya, akhirnya nggak tahu ya. Oke. Bagaimana Mbak Wina, ini juga dari Sampang? Terima kasih. Iya, baru pertama kali juga soalnya di keluarga aku kan ya suami ibu ya, jadi kita nggak pernah ada osechi-ryori tiap tahun. Tahun lalu tuh nggak ada, tradisional nggak ada gitu. Ya alhamdulillah bisa berkesempatan bisa lihat sendiri cara memasaknya. Terima kasih. Iya. Alhamdulillah ya. Ini ada di sini ada ebi ya. Ebi, kemudian ada ikan sake. Ini bagaimana nih Bu Tati untuk selanjutnya? Selanjutnya kita membuat kintong ya. Oh, kintong ya, kuri kintong. Kuri kintong itu apa ya, Bu? Terbuat dari Ubi. Oh, jadi bahannya ubi ya. Ubi rambat. Ya. Oh, ubi ini ya, ubi manis. Ini ubi manis. Kalau bahasa Jepangnya satsumaimo ya. Ubi manis membuat kuri kintong. Biasanya kalau di sini suka juga dibakar nih, jadi ubi bakar. Ya yakimo namanya, yakimo. Nah, hari ini untuk osechi-ryori kita membuat kuri kintong. Sekarang bagaimana caranya, kita lihat, kita perhatikan. ini apa namanya? Kita ini buang yang ininya, kulitnya. Ini kan ada antara kulit sama ini kan ada ya kayak kelihatan ada batasnya, kita buang. Jadi agak tebel ya. Jadi tebal ya. Oh, ya. Kenapa itu sampai tebal itu? Ya biar ini apa rasanya. Oh, jadi ya dalamnya ya, benar-benar yang kuningnya aja yang diambil ya. Apa mungkin karena supaya warnanya lebih kuning, lebih cantik ya. Jadi harus lebih tebal sedikit kupasnya. Makanya kupasnya pakai pisau, dia bukan pakai tira ya. Biasanya kan pakai tira. Jadi sekarang menggunakan pisau. Ini juga salah satu teknik ya, bagaimana kita membuat osechi-ryori. Teknik-teknik yang sebenarnya kelihatan sepele, tapi sebenarnya ini yang sering dilupakan oleh orang-orang. Ini dipotong seperti biasa. Dipotong-potong aja lalu direbus. Oh gitu ya, jadi dipotong-potong biasa untuk direbus. Direndam air. Jadi ini pot direndam dulu 5 menit ya. Supaya apa nih direndam? Biar getahnya keluar. Oh, mengeluarkan getah. Ini kuri.
Oh, ini adalah kuri. Kuri itu seperti yang di dalam biji, iya, biji landak ya, kayak landak kulit yang tajam-tajam itu kan? Ini kita ambil ya, sirupnya nanti dimasukkan. Oh, jadi sirup juga ini penting ya? Oke. Ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Oh, itu apa tuh yang di sampingnya? Saya nggak tahu. Oh, ini direbus juga. Direbus dengan tersendiri. Kenapa? Biar warnanya lebih cantik. Oh, biar Ini terus warnanya pakai garam tidak aja ya, bercampur. pakai garam dan sedikit sama gula sedikit. Namanya apa? Saya Indo ya. Saya itu. Soalnya ini saya karena saya mau baju kosong jadi tidak. Oke. Ya, jadi bikin dua. Ya, yang satu saya Indo di sini direbus dengan garam saja supaya warna Sama gula. Oh, gula garam itu gula. Oh iya, garam dan gula sedikit. sama dasi motor. Oh, sama dasi motok, jadi halus sedikit Ya, biar dia lebih gurih. Ini udah gotok-gotok ya, gotok berarti udah hampir matang kali ini. Tapi belum ada 30 menit sih, belum ya. Oke, masih belum. Ya kita tunggu dulu. Sekarang sekretaris apa kesan-kesannya hari ini? Luar biasa. Nah, ini memang masakan tradisi Jepang. Kita nggak tahu ya teknik-tekniknya terutama, dan juga rasanya mungkin juga pengen tahu kan, pengen coba. Jadi nanti kita lihat bagaimana komentar untuk rasanya. Dan tadi juga sudah belajar kan teknik-tekniknya. Dan nanti kita belajar yang paling penting adalah menatanya ke dalam jibako. Jibako itu adalah Kotak ya. Ya, kotaknya yang cantik. Masya Allah. Ya. Jadi stay tune. Tunggu di sini. Yes, makasih Bu Sekretaris. Bagaimana nih kesannya Bu Fitri, Bu Bendahara, bagaimana kesannya nih? Saya juga di rumah nggak biasa itu ya. Kalian belajar kalian ya, saya juga. Berarti Tanosimi juga ya hari ini ya? Oke. Ya, Mbak Put, terima kasih banyak nih dari divisi dakwah hadir juga. Alhamdulillah, terima kasih. Saya kebetulan bisa hadir juga. Insya Allah nanti bisa kita praktekkan lagi di rumah masing-masing. Terutama yang masih punya mertua, kayaknya nih bisa jadi kayak hadiah terkhusus gitu untuk dibawa ke rumah mertua nanti, Insya Allah. Oh, Masya Allah, senang ya. Senang kalau teknik tadi itu luar biasa, cara motongnya, mungkin nanti cara menyajikannya itu sangat menarik banget. Semoga teman-teman semuanya bisa mengikuti terus sampai selesai nanti. Iya, Insya Allah. Terima kasih Mbak Put. Hai, sekarang gimana nih kelanjutannya masaknya? Kita balik lagi ke dapur ya. Sekarang sedang membuat apa Bu? Nah, ini kita bikin singkong. Lanjutannya masaknya. Kita balik lagi ke dapur ya. Sekarang sedang membuat apa Bu? Nah, ini kita bikin singkong. Kintong. Kintong ini gula ya Bu ya? Iya, iya. Oh, Bahannya cuma gula. oh cuma gula. Berapa sendok? 3 3 sendok makan bikin kuri kintong. Oke, ini adalah sake ya, ikan. Nanti ini juga buat hiasan, salah satu hiasan osechi ryori. Selain itu rame di dapur. Ini adalah ebi ya. Kita sengaja beli ebi itu yang harus ada kumisnya. Kenapa? Karena kalau yang ada kumisnya itu nanti ditatanya akan menjadi cantik. Jadi di sini memang masakan-masakan Jepang itu selalu
yang dilihat adalah penampilan dari pandangan pertama ya, cantik atau tidak, biasanya gitu. Untuk rasa kemudian, tapi biasanya bukan hanya cantik aja, rasanya juga enak gitu ya. Ini adalah hal yang akan kita tanosimi sekali ya. Tanosimi artinya apa ya bahasa Indonesianya? Kalau ada yang tahu. Tanosimi artinya menunggu dengan senang. Ini sekarang kita aduk-aduk dulu. Ini ya. Ini belum diangkat ya itu ya, Mbak ya. Diangkat dulu tadi ininya, kertasnya ya. Kita lihat di sini sudah mulai goto-goto suaranya ya. Saya ngeliat ini dari tadi lapar sebenarnya. Ditahan nih. Masya Allah. Mencoba sekali. Jadi di sini ada asistennya, ada 3 ya. Ibu Ketua Sampang, Ibu Habibah sebagai asisten dari membantu Ibu Tati yang sebagai tantonya ya. Ibu Tati adalah tanto pembuatan osechi ryori hari ini. Kemudian Mbak Wina ya, Mbak Wina juga sebagai asisten yang membantu motong-motong, terus aduk-aduk, kasih garam dan lain-lain, termasuk cuci piring ya Mbak ya. Oke, sekarang kita lihat selanjutnya akan buat apa nih? Kayaknya mulai ubi ya, mulai ubi atau ini mau bikin apa nih? Oh, mau bikin acar pakai daikon. Ya, sambil menunggu daikon itu lobak atau bahasa Inggrisnya radish ya, radish sama wortel ya. Berapa gram? Ini pakai dihitung juga ya Mbak ya, gram. Oke, pakai dihitung gramnya ya. Baik, kemudian 100 gram, katanya daikonnya 100 gram. Kemudian wortelnya 50 gram. Jadi 50 atau 80 ya, sesuai selera, tapi lebih sedikit daripada daikon ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Oke, sekarang ini dipotong, diiris tipis. Oke, silakan Bu, bagaimana caranya? Juga alhamdulillah boleh ubi atau ini mau bikin apa nih? Oh, mau bikin acar pakai daikon. Ya, sambil menunggu daikon itu lobak atau bahasa Inggrisnya radish ya, radish sama wortel ya. Berapa gram? Ini pakai dihitung juga ya Mbak ya, gram. Oke, pakai dihitung gramnya ya. Baik, kemudian 100 gram, katanya daikonnya 100 gram. Kemudian wortelnya 50 gram. Jadi 50 atau 80 ya, sesuai selera, tapi lebih sedikit daripada daikon ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Oke, sekarang ini dipotong, diiris tipis. Oke, silakan Bu, bagaimana caranya? Ya, diiris tipis ya, kira-kira berapa mili itu? Kecil ya, pokoknya tipis lah. Karena kalau kita buat asinan, kalau di Indonesia kan asinannya kotak-kotak ya, dipotong kotak-kotak. Kalau ini diiris memanjang tipis ya, pertama diiris tipis dulu, kemudian memanjang seperti ini. Jadi seperti pakai alat ya. Oke, jadi diiris tipis seperti itu ya. Karena mengapa diiris tipis seperti ini? Karena kebanyakan di sini orang Jepang itu kan makannya pakai sumpit ya. Jadi supaya mudah, ya gampang diambil makannya pakai sumpit, jadi memang diiris tipis-tipis seperti ini, panjang.
Nah, kemudian Wortelnya. wortelnya. Oke, wortelnya ya. Kita lihat wortelnya juga. Iris tipis juga ya berarti ya. Sama seperti itu. Jadi ukuran ya. Oke, jadi pengiris apa? Setelah mengiris ini kemudian langsung dicuci atau bagaimana? Kita cuci pakai garam, kita kasih garam sedikit, nanti airnya keluar. Setelah itu airnya diperas. Oke, airnya diperas ya. Airnya dibuang. Oke. Lalu tambahkan juga sama gula. Oke, sekarang kita lihat mungkin makanannya udah mateng nih ya. Sekarang dimasukkan untuk direbus ya ubi yang tadi untuk bikin frikinton ya. Jadi direbus ubi yang tadi sambil kita mengaduk. Kita lihat dulu ini. Ini jamnya nggak jadi patokan ya, kalau misalnya udah matang, udah lembut, udah kira-kira udah pas, boleh sudah matang, udah angkat gitu ya berarti ya. Oke, jadi harus dilihat-lihat nih kalau udah matang, kira udah empuk nih iniannya. Yang terutama yang keras-keras tadi tuh, yang seperti bobo atau sato imo ya. Talas itu kalau udah matang udah tinggal diangkat saja. Dipotong 2 ya supaya lebih kelihatan cantik, nanti jangan sampai kegedean gitu ya, karena akan dihias di kotak-kotak kotak osechi ya. Oke. Ya akan dihias di jubako nanti 2 ya. Oke, sekarang potong ya. Gimana ini ikannya diapain Bu? Dipanggang. Katanya ikannya cukup dipanggang. Jadi ikan akan dipanggang. kita mau makan ikan, tapi sebelum itu kita cek ini dulu ya. Cek ini dulu ya. Oke, sip. Cek ubinya kira-kira udah matang apa belum? Gitu. Masih kurang ya. Masih agak keras. Sekarang kita lihat, kita bakar ikannya. Oke. Jadi ini osechi ryori ini ada macam-macam bahan ya, memang banyak warna-warni ya. Warna-warni yang menarik. Itulah yang membuat osechi ryori itu terlihat menarik ya. Oke. Langsung saja kita pencet bakar ikan ya. Bagaimana memotong kamaboko? Kamaboko itu adalah sosis ikan, saya ulang lagi ya. Dia di sini dijual ada yang warna merah, ada yang warna putih, pink ya, bukan merah, pink. Gitu. Hai, sekarang coba kita lihat. Mana Bu Tati? Oh, dibuka dulu. Jadi nih, nah kayak gini nih udah jadi nih ya. Kamaboko yang kelihatan cantik dibentuk seperti ini. Jadi dia ada 2 warna. Oh iya. Oh, dipisahkan dulu bawahnya. Oh, jadi duluan dipisahkan dulu. Kemudian iya. Oke ya, karena
Mungkin kalau sudah selesai terus dipotong seperti ini. potongnya seperti ini. Nah. Oke. Ya, seperti itu aja motongnya ya. Ya, nanti laki-lakinya ini di selang-seling. Oh, diselang-seling gitu. Sebenarnya banyak teknik ya, ada bentuk bunga, tapi ini yang umum. Yang umum ya, selang-seling. Ini juga sebentar. Oke. Satu lagi itu Oke. telur. Oh, itu ya, yang telur tamago. Ya. Satu lagi Oke. Hai, waktunya juga mungkin udah hampir selesai kali ya. Tapi kita lihat kuromame yang udah jadi aja ya. Ini adalah kuromame udah dibuat dari kacang kedelai hitam dan gula ya. Demikian. Ini adalah cara ya, detail sekali ya, kecil begini. Terus pakai apa namanya dari yuzunya sendiri dibuat mangkuk ya, keren sekali. Yuk kita bawa ke sana. Ibu-ibu yang akan melaping. Ini adalah nuansa tahun baru ya. Di sini adalah bunga tsubaki. Ini namanya bunga tsubaki, bunga samurai sebenarnya. Karena tsubaki ini kalau jatuh ke bawah itu kan dia langsung plek gitu ya. Jadi kalau dia udah selesai, bunganya udah selesai, itu langsung jatuh plek. Jadi seperti bunga samurai ini terkenal sekali. Bunga tsubaki namanya. Ada yang warna pink, ada yang warna putih juga, ada yang warna merah juga. Kebetulan hari ini adalah warna pink. Sama kayak Iya, sama dong sama IPMI ya. Oke. Hai, sekarang kita bagaimana? Mbak Tati? Oke. Oke, sekarang gimana caranya? Masukkan ke sini ya. Kurikinton. Mazu yang pertama adalah masukkanlah kurikinton ke dalam jubako, namanya jubako. Saya juga nggak tahu yang namanya jubako, juga ada 10 ya. Bako mungkin karena 10 atau jiu atau ju sih, ju, berarti 10. Menurut Bu Bendahara ju bako. Ju, oke. Masukkan itu ya kurikinton ke dalamnya. Jadi, kemudian setelah dimasukkan ini, bagaimana selanjutnya? Itu Oke, sekarang dilanjutkan dengan masukkan ini ya, telur ya, telur kamaboko. Kemudian dimasukkan. Ini pengaturan ini soalnya agak harus harus teliti ya, karena takut nggak muat. Ya ini dang pertama. Ini kalau pasar baru ini ada yang besar karena ini belum jadi musimnya ada yang kecil. harusnya besarnya sama ya. Kemudian ini jadi barisan seperti ini ya, dibariskan.
Setelah itu bagaimana Bu Tati? Ikannya, namanya ya. Namanya. Oh, ikan bakar dulu ya. Salmon bakar. Masukkan uang kecil atau Ini kemudian kuromame. Setelah itu ini kedelainya. Besar-besar ya, ini enak banget, 1 biji juga makannya ini mantep nih. Jadi kayak oyatsu gitu ya. Ya, Iya. tapi bahasa Jepang. Ya silakan bicara bahasa Jepang ya. Gak apa-apa Bu Tati. Jadi ini kuromame artinya kedelai hitam. genki ya. Gengsi. Biar sehat. Jadi ichi-ichi. Mungkin Yukiko-san bisa menjelaskan nih. Oke. Sekarang bisa bicara sebentar. iya silakan. Ya itu Yukiko-san tolong dijelaskan ya, itu artinya apa ya untuk kuromame? kuromame itu mame ni kurasu itu yang dengan sehat, hidup sehat gitu. Oh Supaya iya. jadi supaya sehat. Oke, terima kasih. Jadi Sama-sama. Dari jadi tadi kelihatan enak. terima Nggak bisa kasih. tahan. Yuki Kosang adalah orang Jepang ya teman-teman. Jadi tahu artinya bahwa tadi kuromame artinya supaya menjadi hidup sehat ya. Tadi apa? Ulang lagi. Tadi suaranya kecil. Mame ni kurasu. Mame. Mame artinya kacang kan? Mame artinya satu lagi sehat dengan sehat. Iya, jadi ada 2 arti berarti ya. Mame artinya hidup sehat, iya. Oh iya, begitu ceritanya teman-teman. Kalau ikan ini artinya apa nih, Yukiko-san? Ikan ini itu apa? Biasanya ya kalau di Jepang itu untuk pupuk di sawah. Oh, Jadi iya. supaya makmur. Makmur. Oh, Iya. sugoi nih. Simbol Ada kemakmuran. macam-macam semua ada artinya. Kalau misalnya sekarang nggak ada kazunoko, kazunoko itu banyak teror. Iya, telur ya. Itu supaya ini banyak anak gitu. Oh, Semua iya. ada artinya. Misalnya Artinya kombu ya. kombu yorokobu jadi senang-senang, happy Oh, gitu. iya, happy ya. Ya gitu aja ya. Kalau lengkong yang warnanya bunga-bunga ini gimana itu artinya? Bunganya nggak tahu saya. Oke, jadi untuk cantik ya, kalau bunga-bunga itu biasanya untuk cantik. Jadi kita di sini melihat bunga-bunga juga ada di sini ya. Jadi dibentuklah ini seperti wortel dan lain-lain dibentuk bunga gitu ya. Nah kalau apa namanya? Kalau kurikinton ada artinya nggak, Yukiko-san? Kurikinto itu warnanya emas kan? Oh iya mas. Ya jadi supaya ini berkaitan dengan uang ya, jadi banyak ini masuk. Jadi kanemochi ya, Kanemochi iya. Oh ya, masya Allah. Jadi nih ya namanya kurikinton supaya banyak rezeki. Jadi kanemochi nari jadi orang kaya. Memang kita udah kaya ya, kaya hati. Amin nih, orang-orang kaya nih semua. Masya Allah. Ini Mbak Pur, Mbak Wina, Mbak Riba, orang kaya nih, pengusaha singkong. Mbak Tati juga orang kaya. Aduh, sehebat tuh lihat punya perusahaan. Ini Mbak Nuning, perusahaan guru mengajar. Masya Allah ini juga. Nah sekarang kita atur ebi ya, ebi dengan udah dimasukin tuh tadi satoimo ya. Nah ini ebi juga ada kumis-kumisnya biar cantik ya.
Wah, keren nih. Jadi seperti ini. Boleh bicara sebentar dulu. Boleh, silahkan. Kuda itu bengkok, apa? Bengkok. Iya, bengkok. Sampai bengkok, umur panjang gitu. Oh, Masya Allah. Ya, keren ya. Jadi sampai bongkok gitu. Bungkuk. Bungkuk, iya. Iya, sampai bungkuk, umur panjang. Masya Allah. Terima kasih Mbak Umi Chang yang cantik cerita dari tadi. Makan terus, makan kaki pi. Ya, ini keren banget ya Osechi Gohang, Osechi Ryori. Cara pembuatannya dan lain-lain juga udah, cara menyajikannya sampai menyusun dan lain-lain. Ini kita lihat ya. Aduh, kita jadi lapar nih. Siapa yang lapar angkat tangan? Ini semua pada lapar nih. Nah, ini wangi sekali ya. Jadi ini Ibu Tati pintar sekali, dia mengatur menyusunnya sangat, warnanya juga sangat colorful sekali, cantik ya. Cara menyusunnya juga sangat cantik. Jadi juga makanannya enak-enak, ada ayam juga tuh. Jadi selain itu tadi udah disusun seperti lengkong ya, terus bobo, chicken, terus sama shiitake. Sekarang masuk shiitake, jamur ya, jamur shiitake. Di Indonesia juga namanya shiitake juga ya. Di sini ya, kita selesai juga. Nimono ya tadi. Biasanya nimono ya, sama seperti itu. Ini biasanya 3 tingkat ya, tapi hari ini kita 2 tingkat saja. Terus ini Wah, cantik sekali ya. Bertiga di sini. Jadi hari ini kita sudah selesai acara Osechi Ryori ya. Osechi Ryori ini memang sangat terkenal dan spektakuler sekali nih untuk ibu-ibu di Jepang. Karena dalam Osechi Ryori ini setiap bahan ada artinya. Seperti tadi yang Yukiko-san bilang, kuromame itu artinya mame, artinya supaya genki selalu ya, terus sehat. Terus ada kurikinton, di sini artinya supaya tetap menjadi orang kaya, makmur, makmur ya. Kemudian ikan ini supaya apa tadi, subur ya, karena itu ya. Masya Allah, keren sekali acara hari ini. Bagaimana Bu Ketua Sampang? Ingin praktek ya, insya Allah setelah ini bisa dipraktekkan ya. Ini terakhir adalah diisi dengan edamame supaya ada hijau-hijaunya, cantik ya. Terima kasih banyak atas partisipasi untuk mengikutinya hari ini. Semoga kita semua